Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa balaghar risalah wa nasaha lil ummah muqaidul mujahidin al-imamul muttaqin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah.
Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain alhamdulillah atas segala limpahan curahan nikmat rahmat dan barakah Allah kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tak seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena hidayah itu dari sisi Allah, dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga kita yang hadir di masjid ini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa dan anak yatim, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insya Allah kita tanpa terjadi yang ada di tempat ini insya Allah mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berbicara soal Muhammad Al-Fatih, ada dua kata kunci yang penting buat kita cermati dan kita renungkan. Yang pertama bicara tentang model kepemimpinan sukses, success leadership model. Ada satu ungkapan yang mengatakan, if you want to be success, just follow the success person. Kalau kita ingin sukses, cara yang paling sederhana dan mudah adalah cukup mengikuti saja orang yang sudah pernah sukses. Hal yang kedua, bicara soal perubahan. Perubahan menurut sunnatullah, menurut kaidah yang Allah ajarkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia dan dalam kehidupan alam semesta ini, ternyata perubahan itu punya alur top down. Perubahan itu akan jauh lebih efektif ketika datang dari atas, bukan berharap dari bawah. Dalam bicara sebuah jamaah, tidak akan berubah makmum kalau imamnya tidak berubah. Dalam konteks masyarakat, tidak akan berubah masyarakat kalau tokoh masyarakatnya tidak berubah. Dalam konteks negara dan bangsa, tidak akan berubah negara tersebut kalau pemimpinnya, kepala negaranya pun belum berubah. Jadi persoalan kepemimpinan menjadi satu persoalan yang sangat strategis. Dan hari ini kita disegarkan ingatan kita kembali dengan kisah yang sangat fenomenal, yaitu kisah Muhammad Al-Fatih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada 3 pelajaran penting dari sosok kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, di mana letak keberhasilan dan juga apa saja cara dan metode yang beliau lakukan, insya Allah akan menjadi sebuah tuntunan dan panduan bagi kita dalam mensukseskan dalam kehidupan pekerjaan kita, rumah tangga kita, bahkan juga dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat kita. Dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi buat pemimpin-pemimpin bangsa yang akan membenahi kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemenangan Muhammad Al-Fatih membuktikan 3 fakta. Fakta yang pertama adalah bahwa sebuah kemenangan itu tidak hanya tergantung kepada satu aspek atau satu faktor saja. Tidak hanya menggantungkan pada sebuah kemampuan. Sekalipun kita punya kemampuan yang sangat luar biasa, baik kemampuan secara intelektual, kemampuan secara finansial, kemampuan secara material, itu belum cukup. Ada satu aspek lain yang harus kita miliki, yaitu aspek qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia Allah mengatakan di surah Al-Insan di bagian ayat terakhir, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Kamu tidak boleh punya keinginan, kamu tidak bisa mewujudkan keinginanmu selain atas kehendak Allah. Bagaimana kita menemukan sebuah perpaduan yang sangat indah antara al-kafa'atul basyariyah dengan al-iradatul ilahiyah, sebuah kemampuan dan kesiapan manusiawi
bersanding dengan ketetapan ilahi. Ini dua faktor yang tidak bisa dipisahkan. Kita mampu tetapi tidak diizinkan Allah, tidak akan terjadi. Begitupun sebaliknya, Allah akan menetapkan buat kita tetapi kita belum siap dan belum punya kepantasan untuk mendapatkan takdir Allah. Keduanya kita lakukan secara simultan. Dalam kasus Muhammad Al-Fatih, keduanya sudah terpenuhi. Yang pertama adalah qadarullah, takdir Allah, itu terjadi pada beliau. Dan yang kedua adalah kesiapan beliau dalam menerima takdir itu. Dalam bahasa modern disebut dengan istilah timing dan readiness. Kesiapan kita untuk melihat sebuah momentum dan kesiapan kita untuk menangkap momentum itu. Kalaupun kita punya satu kelebihan, kita punya satu kemampuan, tapi kalau momentumnya belum pas, dipaksakan, pasti akan terjadi bencana. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ. Al-A'raf ayat 34 memberikan panduan kepada kita. Apabila timingnya belum ada, belum datang, janganlah kau coba-coba memajukan dan jangan juga untuk mengundur-undurkan. Sesuatu yang ditetapkan momentum dan timing oleh Allah sudah tepat, akurat, presisi. Kita tidak mengikuti panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai terjadi ketika timing itu datang kita belum siap. Maka proses penyiapan diri dan sambil menunggu momentum itu harus dilakukan secara bersamaan. Dan itu yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih. Apa yang dimaksud dengan ketentuan Allah? Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Beliau mengatakan 14 abad yang lalu, bahkan saat itu Muhammad Al-Fatih belum dilahirkan, tetapi beliau sudah memberikan nubuat, memberikan sebuah prediksi. Dan tentu saja prediksi Nabi Muhammad atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah mungkin yang disampaikan Muhammad itu adalah hawa nafsu. Pasti itu adalah wahyu yang diwahyukan. Cuma bedanya dengan Al-Quran adalah hadis itu adalah sebenarnya adalah wahyu Allah yang redaksinya adalah dari lidah Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan ada 3 hal penting dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah beliau menyampaikan pada sahabat, nanti suatu ketika Konstantinopel akan takluk. Konstantinopel akan takluk. Itu jauh terjadi ratusan tahun silam sebelum terjadi fakta. Konstantinopel akan takluk. Bahkan isyarat itu diperkuat dalam surah Ar-Rum ayat 2 dan 3. Jelas sekali dikatakan ghulibatur Rum, akan takluk Romawi. Luar biasa. Hal yang kedua yang disampaikan beliau adalah pada saat itu terjadi tidak ada pemimpin yang terbaik kecuali dia. Dialah pemimpin yang terbaik di masa itu. Kemudian fakta yang ketiga, beliau menyampaikan tidak ada pasukan di dunia ini yang sebaik dengan pasukan itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Ternyata jawabannya terjadi pada tahun 1453. Ternyata yang dimaksud pemimpin adalah Muhammad Al-Fatih dan pasukannya adalah pasukan Muhammad Al-Fatih. Jemaah sekalian, kenapa menjadi sangat fenomenal? Karena Konstantinopel berkuasa di dunia tidak kurang dari 11 abad, 1123 tahun, bukan periode yang singkat. 11 abad berkuasa di dunia, menjadi sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan, unbeatable, sehingga sangat mustahil untuk bisa dikalahkan. Mereka punya benteng yang sangat kokoh dan terkenal momok buat setiap pasukan yang ingin menyerang mereka. Tidak ada satupun yang sanggup. Itulah Konstantinopel dengan kemegahan dan kehebatannya. Itu fakta yang pertama. Kenapa Muhammad Al-Fatih menang? Karena memang sudah diramalkan dan diprediksi, sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dia akan menjadi pemimpin saat itu, pemimpin yang sukses. Boleh jadi kita punya harapan anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita menjadi pemimpin hebat. Itu boleh keinginan. Tapi ketika belum bersanding keinginan pribadi manusia dengan kehendak Allah, maka dia tidak akan terjadi. Sehebat apapun keilmuan yang kita punya, sebanyak apapun pengalaman yang kita miliki, dan sebesar apapun finansial yang kita punya, tapi kalau Allah belum takdirkan, maka tidak akan terjadi. Itu yang pertama, jemaah sekalian. Kemenangan tidak lepas daripada timing yang sudah Allah tentukan.
Maka jangan memajukan sesuatu yang belum saatnya, dan jangan memundurkan yang memang sudah saatnya. Kita harus punya kesiapan kapanpun itu datang. Yang kedua jamaah sekalian adalah disebutkan juga dalam kisah Muhammad Al-Fatih ini, tidak ada kemustahilan yang tidak bisa terjadi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Yasin ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Manajemen kun fayakun ini manajemen yang luar biasa. Ada satu ungkapan, nothing is impossible, everything is possible if we believe in Allah. Tidak ada yang mustahil di muka bumi. Segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil menurut manusia, bagi Allah satu hal yang mudah saja untuk bisa terjadi. Dan itu terjadi pada Muhammad Al-Fatih. 11 abad berkuasa dengan benteng yang begitu kokoh, susah ditembus pasukan manapun di dunia. Tapi akhirnya takut di hadapan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ketiga jemaah sekalian, sekaligus ingin menjawab sebagai satu bentuk solusi bijaksana terhadap perdebatan di masyarakat tentang masalah siapakah pemimpin itu. Pemimpin itu diciptakan, dilahirkan, atau dibentuk. Ada mazhab yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan, sebagian lagi mengatakan pemimpin itu dibentuk. Bagaimana pandangan Islam? Kejadian Muhammad Al-Fatih membuktikan ternyata Islam hadir memberikan jawaban terhadap dua hal itu. Betulkah Islam itu seorang pemimpin itu dilahirkan? Betul. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang berhubungan dengan kenabian. Jamaah sekalian, tidak ada sekolah nabi, tidak ada sekolah rasul. Bahkan Muhammad sendiri pun tidak pernah membayangkan dirinya menjadi seorang nabi. Beliau tidak punya mimpi dan cita-cita yang menjadi rasul, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika pemimpin spiritual itu bukan dibentuk, tapi diciptakan. Khususnya para nabi dan para rasul, tidak ada sekolahnya, tidak ada diklatnya, langsung SK-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin dilahirkan. Tapi ada juga pemimpin yang dibentuk. Untuk menjadi seorang profesor bisa dibentuk, untuk menjadi seorang jenderal bisa dibentuk, bahkan untuk menjadi seorang presiden pun bisa dibentuk. Itu adalah pemimpin yang bersifat duniawi, semua bisa dibentuk. Ada pelatihannya, ada seminarnya, ada workshopnya. Tapi untuk Nabi tidak ada workshop kenabian, tidak ada workshop kerasulan, karena itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melihat melalui kisah Muhammad Al-Fatih, Allah sudah memberikan nubuat melalui Nabi Muhammad SAW bahwa nanti ada pemimpin yang bisa menaklukkan sebuah kekuasaan yang tidak terkalahkan, yaitu Muhammad Al-Fatih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang menjadi strategi kemenangan dari beliau? Apakah semata-mata kemampuan dan kejelisan beliau? Tidak, itu saja. Paling tidak kita mendapatkan ada 3 unsur yang menjadi kunci keberhasilan daripada penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, kita membaca dalam sejarah, beliau adalah seorang yang memang dibentuk menjadi pemimpin sejak awal. Bahkan orang tuanya pun memilihkan mentor-mentor terbaik di bidangnya untuk mendidik anaknya. Sudah dipersiapkan. Tidak seperti yang kita lihat saat ini. Begitu mudahnya seorang presiden direktur, begitu mudahnya seorang pemilik perusahaan atau pemimpin-pemimpin di sebuah daerah, begitu mudahnya mencalonkan dan memilih keluarganya, saudaranya, dan anaknya dengan menjadi pemimpin yang berikutnya. Tapi tidak disiapkan. Ini bukan persoalan nepotisme, bukan persoalan koncoisme, tetapi ini persoalan kualitas. Selama kualitasnya itu sudah dibentuk sejak awal, saya yakin masyarakat pun tidak akan mengalami penolakan. Itu yang dilakukan oleh orang tua daripada Muhammad Al-Fatih. Dipilihkan guru yang terbaik dan mentor terbaik yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Al-Fatih adalah Ustaz Samsudin. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang ilmu Islam, tapi juga termasuk ilmu tentang kemiliteran. Segala keilmuan diberikan kepada beliau, bahkan sampai kepada hal-hal yang sangat detail pun diajarkan. Bagaimana menyusun sebuah peta strategi dalam sebuah peperangan. Ini yang pertama. Kalau kita ingin sukses, anak-anak kita ingin sukses, pemimpin-pemimpin di perusahaan ingin sukses, pemimpin di negeri ini ingin sukses, harus punya mentor, harus punya pembimbing yang memang sudah punya track record dan portofolio sukses sebelumnya.
Tidak ada yang bisa menandingi daripada mentor kita kecuali Rasulullah SAW. Itulah mentor terbaik. The Grand Master mentor kita adalah Nabi Muhammad SAW. Seluruh kehidupan yang bisa menjadi sebuah bimbingan buat kita semua. Itu rahasia pertama jemaah sekalian. Siapapun yang ingin menjadi sukses dalam memimpin, kuncinya siapa gurunya. Salah pilih guru, salah pilih pembimbing, maka salah dalam memimpin. Yang kedua jemaah sekalian yang tidak kalah penting, beliau punya strategi yang sangat cerdas. Dan strategi ini bukan hanya hasil analisa yang canggih seperti yang kita lihat hari ini, kemajuan teknologi dengan adanya artificial intelligence. Bahkan kalau kita boleh bandingkan di zaman itu, mungkin tidak pernah terbayangkan oleh AI untuk melakukan strategi itu. Apa yang disebut dengan qurban, yang disebutkan dalam hadis, bada al-islamu ghariban fasa'udu ghariban kama bada fasa'udu qurban. Dalam istilah modern hari ini, apa yang disebut dengan game changer. Muhammad Al-Fatih menggunakan strategi yang tidak pernah dikenal dalam sejarah militer sepanjang sejarah. Tidak pernah ada, yaitu melakukan serangan melalui darat dengan menggunakan kapal laut. Namanya kapal laut, jamaah sekalian, pasti dia akan menyerang lewat laut. Tidak pernah dibayangkan kapal laut itu justru dilayarkan lewat darat melalui hutan. Tidak pernah diperhitungkan oleh para pemimpin-pemimpin di Konstantinopel. Tidak diduga, serang dadakan. Dan beliau juga menyiapkan sebagai pendukungnya meriam raksasa yang tidak pernah terjadi di masa itu. Dan tidak lupa beliau menyiapkan pasukan yang lengkap dari infanteri, kavaleri sampai pasukan elit yang disebut dengan Janisari, disebutkan dalam sejarah. Semacam Kopassus kalau kita di Indonesia. Beliau siapkan semua. Dan jumlah pasukan yang disiapkan beliau 10 kali lipat dibandingkan pasukan Konstantinopel. Strategi juga menjadi sebab kemenangan. Tapi hal yang paling penting dari semua strategi tadi yang disebutkan, dari semua yang disebutkan, unsur-unsur tadi adalah poin yang ketiga yang paling penting. Dan itu terangkum dalam pidato beliau saat merayakan, mensyukuri kemenangan penaklukan Konstantinopel. Beliau bertanya kepada kaum muslimin, para tentara, silakan Anda ajukan tangan. Siapa di antara Anda yang tidak pernah berhenti, tidak pernah absen sholat 5 waktu sepanjang waktu? Semua pasukan tunjuk tangan. Artinya pasukan Muhammad Al-Fatih tidak pernah satupun di antara mereka yang meninggalkan sholat sepanjang hidup mereka. Pertanyaan belum berhenti jamaah sekalian. Yang kedua, siapa yang tidak saja melaksanakan sholat 5 waktu, tapi dia selalu tepat pada waktunya menunaikan sholat, tidak pernah terlambat sekalipun. Sebagian mengangkat dan sebagian tidak. Oh, ternyata kita tahu di sini ada sebagian pasukan yang masih tetap konsisten untuk tepat dalam sholat berjamaah, ada yang mungkin terlambat sekali 2 kali. Yang menggetarkan adalah pertanyaan yang ketiga, jemaah sekalian. Siapa di antara kalian yang sejak usia balik sampai saat ini tidak pernah absen sholat tahajud? Tidak ada yang menunjuk tangan kecuali 1 orang, yaitu yang berbicara, Muhammad Al-Fatih. Dia menyampaikan kepada kita semua, kekuatan ini bukan ditentukan oleh kekuatan kita manusia. Itu disebabkan karena ibadah yang kita lakukan, kekuatan hubungan vertikal kepada Allah. Itulah rahasia kemenangan yang tidak dipahami oleh musuh-musuh kita. Ini sekaligus menguatkan kepada kita, insya Allah itu punya terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Kenapa sampai hari ini masih sulit untuk dikalahkan? Boleh jadi mereka adalah orang-orang yang kuat silah billah, kekuatan hubungan vertikal kepada Allah yang luar biasa. Itulah saat kemenangan. Tugas kita hanya berusaha untuk bertempur dan berjuang, tapi kemenangan itu bukan kewajiban kita. Kewajiban menang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasallahu a'malakum wa li rasulihi wa lil mu'minin. Berbuatlah saja kalian, tapi Allah lah yang nanti akan memenangkannya. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa ikum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام.
Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita doa dan zikir, kami menyampaikan sedikit maklumat satu. Alhamdulillah sudah 24 tahun kami membina dan mengasuh santri yatim dan duafa dari Indonesia Timur, 654 anak, sudah 52 yang sarjana S1, dan kami akan memberangkatkan sekitar 10 orang untuk S2 ke luar negeri, ke Madinah, Turki, Malaysia, Jerman, bahkan sampai ke Amerika. Ini tidak lepas daripada dukungan jamaah semua. Di belakang sudah tersedia amplop-amplop yang sudah diberikan jamaah. Semoga sedikit yang dititipkan rezeki untuk mereka, untuk menjadi keberkahan buat kita semua dan kebahagiaan buat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai amal jariah kita yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Wa na'udzu bika minal kufri wal fakri wa na'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
ini